Selamat berjumpa kembali dengan saya Agustianus. Kita berada di dalam seri pembelajaran mengenai All About Lies, segala sesuatu mengenai kebohongan. Dan pada seri ini ada 4 bagian video. Yang pertama adalah berbicara mengenai alasan atau motif seseorang berbohong. Yang kedua, berbicara mengenai 4 tipe seorang pembohong. Yang ketiga, berbicara mengenai apa yang akan dilakukan seseorang ketika kebohongannya nyaris terbongkar. Dan yang keempat, itu berbicara mengenai dampak-dampak dari sebuah kebohongan. Kembali kepada bagian yang pertama, yaitu alasan atau motif seseorang berbohong. Dan sebelum kita masuk kepada materi ini, pembelajaran ini, kita akan belajar dulu mengerti tentang definisi dari kata bohong sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa definisi kata bohong adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kata berbohong berarti menyatakan hal yang tidak benar. Sedangkan kata pembohong berarti orang yang berbohong. Dari sini kita jadi tahu bahwa berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian saya mempelajari banyak sekali alasan, banyak sekali motif untuk seseorang berbohong. Alasan yang pertama, seseorang berbohong karena ia mencari perhatian, simpati, dan empati dari orang lain. Misalkan, seseorang berbohong karena dia berusaha mencari perhatian dari lawan jenisnya yang mungkin dia taksir, atau seseorang berbohong karena dia ingin mendapatkan perhatian dari pimpinannya, dari pihak lain, dan sebagainya. Hal yang kedua, alasan yang kedua, seseorang berbohong karena dia takut dimarahi atau takut disalahkan. Perasaan takut adalah salah satu penggerak terbesar untuk seseorang melakukan berbohong. Ada orang yang takut dihukum, takut dimarahi, dia takut dengan konsekuensi itu, akhirnya dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa seseorang berbohong, bisa saja ia melakukannya karena untuk menjaga harga dirinya. Ya, ada orang rela berbohong, rela menyatakan hal yang tidak benar supaya dia tetap dihargai atau dia tetap dihormati. Dan dia mungkin tidak kalah atau tidak mau kalah dari kompetitornya. Hal yang keempat, kenapa seseorang berbohong adalah karena dia kurang percaya diri atau memiliki kepercayaan diri yang rendah, sehingga dia harus merekayasa atau menutupi fakta-fakta atau informasi untuk mengangkat harga dirinya atau kepercayaan dirinya di hadapan orang atau di depan publik. Ya, ini juga motif dari seseorang yang berbohong. Alasan yang kelima adalah karena orang ini tidak berani menghadapi kenyataan sehingga dia berbohong. Ada orang-orang yang apa yang dia bayangkan tidak menjadi kenyataan sehingga yang bertolak belakanglah yang terjadi dan dia tidak kuat untuk menerima kenyataan itu sehingga dia berbohong. Ini seringkali dilakukan. Hal yang keenam adalah seorang bisa berbohong karena dia tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Ya, ada orang yang dia menyimpan kebenaran dan dia merekayasa atau membuat satu cerita, ya,
seakan-akan itu benar demi supaya orang yang mendengarnya itu tidak terluka. Ada orang berbohong dengan alasan yang seperti demikian. Yang ketujuh, ada orang yang berbohong karena ingin mencari sensasi atau popularitas. Banyak orang membuat cerita-cerita yang menghebohkan, cerita-cerita yang ada unsur surprise-nya yang besar ya di dalam cerita tersebut sehingga popularitasnya bisa naik. Ada juga orang yang berbohong untuk tujuan yang seperti itu. Yang kedelapan, ada orang yang berbohong karena ia ingin terlihat keren di depan banyak orang. Sehingga dia mengarang cerita. Dia mengarang cerita supaya orang berkata, wow, kamu hebat sekali. Wow, pencapaianmu luar biasa. Wah, jarang loh ada orang yang sehebat kamu, dan sebagainya. Ya, orang ini merekayasa sebuah cerita demi mendapatkan pujian, apresiasi dari orang lain. Hal yang kesembilan, alasan untuk seseorang berbohong itu demi karirnya sendiri. Ya, ada orang rela merekayasa, rela berbohong, menyampaikan dusta demi supaya karirnya bisa naik, karirnya bisa naik lebih tinggi ke posisi yang lebih tinggi. Hal yang ke-10 adalah hal yang paling sering dilakukan oleh orang-orang, yaitu mereka berbohong demi basa-basi, supaya ceritanya bisa nyambung, obrolannya bisa nyambung, ya mereka bisa dikenal sebagai orang yang ramah, sehingga mereka berbohong demi basa-basi. Sedangkan hal yang ke-11, ada orang berbohong demi menutupi perasaannya sendiri. Ya, dia menyimpan rapat-rapat dalam-dalam perasaannya supaya tidak ada orang yang tahu apa yang dia rasakan sehingga dia berbohong. Dia sebenarnya tidak baik, dia merasa sedang sedih tapi dia berkata, "Saya baik, I'm fine, I'm okay." Ya, padahal perasaannya mungkin sedang hancur berantakan. Ada orang berbohong demi menutupi perasaannya sendiri. Hal yang ke-12, ada orang yang berbohong demi menghindari tanggung jawab. Ya, dia bisa mengarang cerita dan menyalahkan orang lain supaya orang lain dikambing hitamkan, padahal seharusnya dialah yang bertanggung jawab. Banyak orang yang seperti itu. Hal yang ke-13, seseorang berbohong dengan tujuan dia ingin menipu orang lain. Dia ingin merugikan orang lain atau ingin merugikan pihak yang lain. Yang ke-14, ada orang berbohong demi gengsi, untuk menaikkan gengsi. Ya, dia berkata dia sudah pergi ke Roma, dia sudah melihat menara Eiffel, ya kemudian dia merekayasa foto, dia pamerkan di media sosial, dan dia berkata dia sudah pergi ke sana, padahal semuanya hanya dusta belaka, semuanya hanya untuk menaikkan gengsinya dengan cara-cara berbohong. Hal yang ke-15, ada orang yang berbohong demi pencitraan. Ada orang yang berbohong supaya dia dianggap seperti yang dia inginkan. Sehingga dia bisa berbohong tentang gelarnya, dia bisa berbohong tentang jabatannya, tentang income-nya, dia bisa berbohong banyak hal ya demi pencitraan, untuk membuat atau membentuk citra yang dia inginkan tentang dirinya di masyarakat. Ya, ini seringkali disebut pencitraan. Hal yang ke-16, ada orang berbohong demi pergaulan. Kan ada pergaulan-pergaulan atau community-community, ya komunitas-komunitas tertentu yang eksklusif ya, dan dia tidak terbuka kepada semua orang, sehingga orang-orang yang masuk ke komunitas itu hanya orang-orang tertentu, mungkin dengan gelar tertentu, dengan status sosial tertentu. Nah, ada orang yang berbohong bahwa dia memiliki gelar,
atau memiliki status sosial tertentu untuk memenuhi kriteria supaya dia bisa masuk ke komunitas tersebut, ke kelompok tersebut, ke community tersebut. Nah, ada orang berbohong dengan motif yang seperti itu. Hal yang ke-17 atau alasan ke-17 kenapa seseorang berbohong, karena dia membenci orang lain atau seseorang atau pihak lain atau kelompok lain sehingga dia mengarang cerita supaya orang lain juga membenci orang tersebut, pihak tersebut, kelompok tersebut. Jadi ada orang punya motif yang seperti itu. Hal yang ke-18, ada orang berbohong demi bisnisnya. Supaya bisnisnya lancar, supaya dia dipercaya sama partnernya, supaya perjanjian bisnis ini bisa terjadi, sehingga dia mengarang cerita-cerita yang tidak benar, tidak ada faktanya, hayalan belaka, alias dia berdusta atau berbohong. Hal yang ke-19, ada orang berbohong untuk menggiring opini publik seperti yang dia inginkan. Jadi misalkan dia ingin menjatuhkan satu merek, ya, satu merek dagang, dia bisa membuat sebuah cerita di koran, di media, juga di media sosial, supaya orang tidak suka atau tidak lagi berlangganan atau tidak lagi mengkonsumsi atau menggunakan merek tersebut. Jadi ada orang yang mengarang cerita demikian untuk menjatuhkan merek tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu. Itu namanya menggiring opini publik. Hal yang terakhir, hal yang ke-20 adalah ada orang yang berbohong karena dia berselingkuh. Dan dia berusaha menutupi perselingkuhannya itu dengan kebohongan demi kebohongan. Nah, dengan demikian sekarang kita jadi tahu minimal ada 20 motif atau 20 alasan mengenai kenapa seseorang itu bisa berbohong. Di video yang berikutnya saya akan membahas 4 tipe orang yang berbohong. Ikuti terus seri All About Lie ini dan video-video yang lain yang ada di channel Agus Vianus yang akan mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai berjumpa di video yang berikutnya.